Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Haji Fuad Nur Hasan, kepada koordinator Al-Miftah Lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri Mas Nawawi Sa'dullah, Kepala Tatimah Pondok Pesantren Sidogiri Al-Ustadz Haji Ahmad Kusyairi Ismail, yang sangat kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Sirul Khalil Raden Kiai Haji Muktafi Askol, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Tidak lupa kepada segenap keluarga dan majelis keluarga Pondok Pesantren Sirul Khalil. Yang kami muliakan juga kepada segenap pengurus PW IAS Bansus 1455, dan yang sangat kami banggakan kepada segenap panitia pelaksana Munada keempat Mifda Bangkalan, Ketua Mifda Bangkalan dan segenap jajarannya, kepada segenap PJ dan Dewan Pengajar Metode Al-Miftah, dan yang sangat berbahagia pada siang hari ini adalah murid-murid atau santri-santri Al-Miftah Lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri di Mifda Bangkalan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara gelaran tahunan yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali atau 2 tahun 1 kali, karena setiap pelaksanaan itu di rolling atau diganti-ganti. Tahun sekarang laki-laki, berarti selanjutnya perempuan, kemudian selanjutnya laki-laki. Semoga acara ini bisa membawa berkah, bisa bermanfaat, dan bisa menambah semangat dalam mendidik, juga semangat dalam belajar Al-Miftah Lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Bapak Ibu, segenap undangan yang berbahagia, di sini kami diberi tugas untuk mewakili guru kami, mewakili Bapak Kepala Tatimah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Al-Miftah pada tahun ini usianya genap usia 13 tahun. Jadi dulu lahirnya di tahun 2012. Kemudian di tahun ini 2025 berarti usianya menginjak 13 tahun. Semoga terus bisa memberikan manfaat dan terus bisa berkembang. Amin. Allahumma amin. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah salah satu tujuan dihadirkannya metode Al-Miftah itu adalah untuk berkhidmah kepada kitab-kitab salaf yang lain. Tidak ada tujuan Al-Miftah itu untuk mengganti atau menggeser atau bahkan menghapus kitab-kitab salaf yang lain seperti kitab Jurumiyah. Jadi bahkan tujuan dari Al-Miftah itu salah satunya adalah menjembatani bagaimana dulu ilmu alat itu sulit dan susah, sekarang itu menjadi mudah dan menyenangkan. Jadi perlu diingat, Al-Miftah itu dihadirkan bukan untuk menggeser kitab Jurmiyah atau menggeser kitab Alfiyah atau kitab-kitab yang lain. Bahkan tujuannya adalah untuk menjembatani agar menjadi mudah belajar ilmu langsung dari sumbernya. Semoga terus bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin. Allahumma amin. Kemudian di tahun ini, para hadirin sekalian, kami di Pondok Pesantren Sidogiri, Tatimah Pondok Pesantren Sidogiri mendapatkan amanah baru, yaitu ditugaskan untuk menangani atau mengelola Qur'ani Sidogiri, yang mulai dari tahun ini sudah berada di dalam penanganan Tatimah Pondok Pesantren Sidogiri. Tentunya kami punya harapan besar. Setiap lembaga yang menggunakan metode Al-Miftah maka baca Qur'annya menggunakan Qur'ani Sidogiri. Setiap metode Qur'ani atau setiap lembaga yang baca Qur'annya menggunakan Qur'ani Sidogiri, nanti kelanjutannya bisa menggunakan metode Al-Miftah Lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Nanti harapannya semoga sama-sama bisa tercapai. Jadi di lembaga itu lengkap, metode baca Qur'annya Qur'ani Sidogiri, metode baca kitabnya Al-Miftah Sidogiri. Dan di tahun ini pula kita meluncing atau mengeluarkan 2 produk baru. Yang pertama adalah Mushaf Al-Miftah.
Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah diluncurkan Mushaf Al-Miftah, tapi kemudian ada perintah dari majelis keluarga untuk tidak diedarkan. Dan tahun sekarang ini baru diizinkan untuk diedarkan kembali. Kebetulan Mushaf Al-Miftah ini menjadi program utama di DKS di 2 tempat, yaitu di DKS Jember juga di DKS Surabaya. Jadi di 2 tempat ini menggunakan Mushaf Al-Miftah, programnya adalah mudah menghafal Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid. Setiap jilid itu terdiri dari 5 juz. Jadi dibuat juz-juznya warnanya hampir mirip dengan Al-Miftah, karena tujuannya untuk memudahkan di dalam menghafal. Dan di tahun ini pula kita akan meluncing metode baru, yaitu Al-Miftah li ilmil balaghah, yaitu mudah belajar ilmu balaghah, yang terdiri dari 3 juz, terdiri dari tiga jilid. Jilid pertama itu membahas tentang ilmu ma'ani, jilid kedua membahas tentang ilmu bayan, dan jilid 3 membahas tentang ilmu badi. Tujuannya adalah nanti yang sudah selesai Al-Miftah itu ada pilihan untuk mempelajari metode-metode selanjutnya, yaitu ilmu balaghah. Itu laporan dari kami kepada para hadirin sekalian. Yang kedua, izinkan kami membacakan data yang kami kumpulkan. Jadi sampai pada hari ini kurang lebih murid Al-Miftah itu seluruh tempat itu 70.114 murid. Dengan jumlah guru 5.787. Dan dari jumlah yang saya baca tadi itu 30% lebih itu ada di Mifdah Bangkalan. Kita punya target, kita punya impian yang sangat besar, yaitu nanti di 2030 Al-Miftah itu go internasional. 2030 Al-Miftah go internasional. Cita-cita ini sudah mulai jadi kenyataan. Kenapa? Karena mulai tahun kemarin kita sudah melantik pengurus yang ada di Mifdah luar negeri, mulai dari Mifdah Malaysia, Mifdah Mesir, dan Mifdah Yaman. Kemarin di Mesir itu ada kegiatan belajar Al-Miftah diikuti oleh 24 peserta. Jadi di sana kegiatannya itu adalah Daurah Al-Miftah, diikuti oleh mahasiswa Indonesia yang memang tertarik untuk mempelajari metode Al-Miftah atau belum bisa baca kitab. Jadi target atau sasarannya itu adalah orang-orang Indonesia yang sedang studi di sana, yang sedang kuliah di sana. Insya Allah kedepannya akan disesuaikan dengan bahasa yang ada di tempatnya. Nanti doakan akan bisa diterjemah ke bahasa Arab, bisa diterjemah ke bahasa Inggris, bisa diterjemah ke bahasa Mandarin. Sehingga nanti Al-Miftah bisa betul-betul global, bukan hanya nasional. Amin Allahumma amin. Kemudian sebelum ditutup, adik-adik sekalian perlu tahu tujuan diadakan munada. Kita di sini kumpul ada tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah silaturahmi, agar saling kenal antar satu lembaga dengan lembaga yang lain, agar kita saling menguatkan bahwa metode Al-Miftah itu bukan hanya kita yang menggunakan, tapi di tempat lain juga menggunakan. Lalu tujuan yang kedua adalah mengevaluasi hasil pembelajaran, mengevaluasi pencapaian murid, sehingga kita tidak gampang merasa puas dengan Al-Miftah di tempatnya sendiri, karena kita juga harus tahu kepada pendidikan Al-Miftah di tempat lain. Jadi bukan hanya unggul di tempatnya sendiri, tapi juga bisa unggul jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, agar bisa saling memberi inspirasi dan memberi contoh. Lalu yang terakhir adalah sebagai semarak dan syiar Al-Miftah. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik para peserta ya. Peserta semangat? Oke, semangat. Tepuk tangan dulu untuk peserta. Terakhir, kami memberikan apresiasi dan terima kasih tidak terhingga kepada pengurus Mifdah, ketua panitia, dan terkhusus kepada tuan rumah Pondok Pesantren Sirul Khalil. Semoga semua jerih payahnya
tenaga, pikiran, materi itu dicatat sebagai amal jariyah dan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kami. Dari Pondok Pesantren Sidogiri, Tatimah itu selalu membuka saran dan kritikan untuk kemajuan metode Al-Miftah bersama. Terakhir kami ucapkan selamat atas terselenggaranya Munada keempat Mifda Bangkalan. Semoga sukses selalu. Akhiran hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan akses. Scan complete. Kepada seluruh penegak hukum yang mengarahkan ke lokasi lomba, ada dari pintu bagian timur dan pintu bagian utara. Cerdas Cermat 3. Cerdas Cermat 3 bagian timur.
cerdas cermat 3. Cerdas cermat. Peserta untuk maju mengikuti pemandu. Peserta cerdas cermat 3 untuk mengikuti pemandunya ke lokasi lomba dari pintu timur.